Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Lasita, guru SD Negeri 4 Pangkal Pinang. Inilah praktik baik saya dalam menguatkan literasi membaca, literasi keuangan, dan karakter siswa melalui proyek Kite Paca. Di mana Kite Paca ini merupakan sebuah akronim dari kreatif, inovatif, teknologi edukasi, peduli lingkungan, aktif membaca, cinta budaya, dan andal mengelola keuangan. Tantangan utama yang ada di SD Negeri 4 Pangkal Pinang adalah literasi membaca dan nalar kritis siswa menurun berdasarkan rapor pendidikan tahun 2025. Siswa kesulitan menemukan informasi eksplisit dan membuat interpretasi sederhana. Sebagai guru yang pernah meraih juara 1 membaca nyaring tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Duta Guru Cinta Bangga Paham Rupiah, saya merasa terpanggil untuk menghadirkan strategi pembelajaran yang kontekstual, menyenangkan, dan berakar pada budaya lokal. Oleh sebab itu, saya menghadirkan praktik baik melalui proyek Kite Paca, yaitu yang artinya kita bisa, dengan tetap memperhatikan tribangun bahasa, di mana saya tetap mengajak anak-anak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama sehari-hari, mengajak mereka untuk tetap melestarikan bahasa daerah, dan mengajak anak untuk bisa bahasa asing dari istilah-istilah yang ada di dalam teknologi. Kemudian, untuk menjawab tantangan literasi membaca tersebut, saya menggunakan strategi membaca nyaring buku karya saya sendiri yang berjudul Detektif Penjaga Rupiah, dan juga menggunakan boneka tangan untuk menarik perhatian dan minat siswa. Cerita ini saya lengkapi dengan flipbook digital, sehingga siswa dapat mengakses kembali di rumah bersama keluarganya. Di sisi lain, literasi keuangan juga menjadi tantangan. Anak-anak umumnya hanya mengenal rupiah sebagai alat tukar untuk membeli jajanan. Mereka belum memahami konsep kebutuhan, menabung, atau nilai rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa. Untuk mengatasi hal tersebut, saya menghubungkan literasi keuangan dengan numerasi. Siswa kelas tinggi berlatih lewat game edukasi Cinta Bangga Paham Rupiah yang saya buat sendiri, yang menuntut mereka membaca petunjuk sekaligus menghitung nominal uang. Sementara siswa kelas rendah belajar menabung sederhana melalui celengan dari barang bekas, yaitu botol dan kardus yang mereka buat sendiri, sambil menghitung rupiah yang mereka masukkan ke dalam celengan tersebut. Selain itu, sebagai guru TIK dan muatan lokal, saya mengangkat proyek ini karena relevan dengan dua peran tersebut. Pada mata pelajaran TIK terdapat materi algoritma yang dapat dihubungkan dengan pembuatan karya estetik dari bahan bekas, menyusun pantun, maupun membuat makanan khas Bangka Belitung. Sebelum anak-anak membuat karya mereka, saya tentunya memberikan arahan terlebih dahulu. Anak-anak kemudian berdiskusi bersama kelompoknya, bertukar ide sesuai minat mereka, mencari referensi dari berbagai sumber, baik dari perpustakaan maupun literasi digital dengan Chromebook melalui Google dan YouTube. Terlihat anak-anak semangat dan antusias berdiskusi bersama, mencari inspirasi karya mereka untuk menampilkan yang terbaik. Kemudian, untuk menanamkan peduli lingkungan dan menguatkan cinta pada budaya lokal, saya mengajak siswa berkreasi sesuai minat mereka. Siswa kelas 1 sampai dengan kelas 3 membuat celengan dari barang bekas, kelas 4 membuat pantun tentang rupiah, adiwiyata, dan motivasi belajar sebagai bentuk literasi budaya dan penguatan karakter. Siswa kelas 5 dan 6 ada yang membuat karya estetik dari barang bekas. Hasilnya seperti pot bunga, hiasan, layangan, tas, bingkai foto, kotak tisu, dan lainnya. Ada juga yang membuat komik tentang rupiah, dan ada yang membuat camilan khas Bangka Belitung seperti kue yet-yet, jungkong, onde-onde khas Bangka, mie kuah ikan, bakwan kampung, pempek, dan es ai gulai kabung. Semua proses ini mereka dokumentasikan lalu dibagikan melalui media sosial. Tiba saatnya, yaitu puncak proyek pameran Kite Paca.
Kegiatan puncak ini dilaksanakan di halaman sekolah dalam bentuk pameran Kite Paca pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025. Rangkaian acaranya adalah sambutan kepala sekolah sebagai bentuk dukungan penuh terhadap praktik baik ini, kemudian penampilan berbalas pantun oleh siswa kelas 4, membaca nyaring oleh siswa yang lolos seleksi lomba cerdas mengulas buku dengan membaca nyaring tingkat kota Pangkal Pinang dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lalu ada pameran dan jual beli karya siswa, berupa celengan dan karya estetik lain dari barang bekas, dan juga ada camilan khas Bangka Belitung. Pada momen ini, siswa benar-benar berjualan hasil karya dan camilan khas yang mereka buat. Pembelinya dari kalangan siswa, guru, orang tua, dan warga sekitar sekolah. Siswa belajar melayani pembeli, menghitung harga, mencatat pemasukan, memberi kembalian, hingga menabung hasilnya. Dari kegiatan ini, mereka juga diajak membandingkan modal bahan dengan hasil penjualan untuk melihat apakah kelompok mereka mengalami untung atau rugi. Dengan demikian, literasi keuangan menjadi pengalaman nyata sekaligus menguatkan numerasi siswa dalam konteks yang berkesadaran, mindful, bermakna, meaningful, dan menggembirakan, joyful. Hingga 87.000 dikurang 68.000, hasil untungnya 19.000. Pada hari berikutnya, saya mengajak siswa menuliskan refleksi sesuai jenjang kelas. Kelas rendah menggunakan format sederhana bergambar, sedangkan kelas tinggi mengisi lembar refleksi digital di Google Forms melalui Chromebook dan gawai. Saya juga memfasilitasi diskusi kelompok agar siswa bisa berbagi pengalaman secara lisan. Setelah pameran Kite Paca, saya mewawancarai 2 orang tua siswa. Respon mereka sangat positif. Mereka menyampaikan bahwa kegiatan ini berhasil mengasah kreativitas anak sekaligus menanamkan rasa cinta budaya lokal. Terkesan dengan acara proyek Kite Paca ini, siswa dapat memahami dan menghargai barang-barang bekas untuk digunakan lagi dan dibuat kembali jadi barang-barang yang bisa dipakai. Tadi kan kelas 5 tadi ya kelompok mereka buat mie kuah ikan. Iya. Jadi tahu kan ya. Ah. Dan pempek juga. Ya, Orang tua merasa bangga karena anak-anak tidak hanya mengenal makanan yang sedang viral atau tren, tetapi juga kembali mengenali kue khas Bangka Belitung. Hal ini dinilai penting agar generasi muda tidak kehilangan akar budaya mereka sendiri. Selain itu, beberapa orang tua juga menilai kegiatan jual beli di pameran melatih anak-anak untuk lebih mandiri dan memahami nilai rupiah. Mereka berharap kegiatan semacam ini bisa terus dilakukan, bahkan dikembangkan lebih luas agar melibatkan lebih banyak pihak di masyarakat. Proyek Kite Paca keren, meningkatkan literasi dan numerasi. Proyek Kite Paca lanjutkan, mantap. Menurut saya proyek Kite Paca itu saya sangat setuju sekali, terutama dalam hal menjaga lingkungan, terus berhubungan dengan literasinya juga, terutama mengolah keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Kota Pangkal Pinang mendukung proyek Kite Paca yang dilakukan oleh guru sekolah saya, di mana program tersebut yang dilaksanakan oleh guru Sekolah Dasar Negeri 4 Pangkal Pinang sesuai dengan visi sekolah, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Dan proyek Kite Paca juga selaras dengan program sekolah, yaitu LADA, Lestari, Aktif, Disiplin, dan Aksi. Terima kasih. Dari keseluruhan proses, saya belajar bahwa pembelajaran akan berhasil jika dirancang mindful, meaningful, dan joyful. Mindful berarti menghadirkan kesadaran penuh bahwa literasi dan keuangan bukan hanya teori, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Meaningful berarti kegiatan dikaitkan dengan budaya lokal, lingkungan, dan pengalaman nyata anak. Joyful berarti kegiatan dikemas menyenangkan sehingga siswa merasa belajar dengan gembira tanpa terpaksa. Dengan demikian, proyek Kite Paca tidak hanya menjadi praktik baik dalam peningkatan literasi membaca dan literasi keuangan, tetapi juga menjadi wadah penguatan karakter siswa untuk mencintai budaya, menjaga lingkungan, dan siap menghadapi tantangan abad 21. SD Negeri